Kali ini tamu ininya super spesial, sahabat lama gue, Nenok Warisman. Gue seneng banget ya bisa menghadirkan seorang Nenok Warisman. Yang kontroversi itu. Nyebelin. Emang banyak orang bilang lebay, sering banget. Bahkan keluarga gue sendiri nggak sanggup tuh ngelihat gue. Karena apa? Karena gue nggak pernah punya uang, gue nggak pernah punya cincin, gue nggak pernah punya apa-apa. Karena gini, kehidupan ini tuh kita itu nggak bisa, kita tuh hidup tuh sebenarnya bukan milik kita atau bukan sendiri. Itu guided by gitu. Kita tuh bukan pemilik jiwa kita gitu loh, Wen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tamu Weni-nya super spesial. Tamu Weni ini super spesial. Ada tisu ya. Karena gue sekarang pakai gue Nen. Biasanya gue bersaya. Ya. Ya dong, masih berubah. Nggak boleh berubah dong, gue ya gue. Kali ini gue menghadirkan sahabat lama gue ya. Nenok Warisman. Yang kontroversi itu. Nyebelin. Dan kecintaan. Gue tuh punya sahabat yang tahu nggak, tempatnya tuh sangat spesial di hati gue. Benar-benar. Karena dia kalau makan bakso nggak ada kenyang. Jadi dia tuh kalau dulu dia kan kita pakai rok. Terus kalau kita udah makan, dia satu-satunya yang dibuka roknya tuh supaya dia bisa muat makan banyak banget. Nah, itu dia Weni. Memalukan kan? Jadi obrolan kita ke depan ini boleh dibilang nggak, suara gue keras banget deh. Suara gue keras banget. Sorry, gue kecilin dikit tone-nya ya. Karena gue seneng banget ya bisa menghadirkan seorang Nenok Warisman. Nen, nama acara gue ini kan Tamu Weni, tatap muka bersama Weni. Jadi gue itu sok top. Emang lu aja Weni. Emang lu aja ngetop. Gue juga ngetop. Lingkupnya hidup Weni. Lingkupnya Sumatera Selatan doang. Oke, Nen, gue belum selesai. Jadi gini, di acara ini gue tuh akan mengajak tamu gue untuk mengungkapkan terlebih dahulu dari nama nih. Kan gitu Nen, semua orang punya nama. Nama Nenok ini bagus banget. Titi Widoretno Warisman. Coba lu cerita, kenapa sih lu dikasih nama sama Pak Warisman Titi Widoretno? Bagus banget, nggak sesuai deh buat gue. Namanya tuh kayaknya halus lembut gitu ya. Jadi bayangin lu, Wen. Lu kan orang yang kertil gitu kan, ngulik. Jadi Titi itu artinya apa? Titi itu artinya hati-hati. Titi, hati-hati. Nah, Retno tuh Ratna tuh permata. Nah, Widoretno itu menjaga. Jadi hati-hati menjaga permata gitu namanya tuh. Sesuai nggak menurut lo dengan kelakuan lo? Gak banget. Keberatan nama gue bilang lu. Lo nama lo apa coba? Weni, kagak ada nama artinya. Apaan tuh nama nggak ada artinya? Weni Depo. Sirik. Ntar lain kali. Itu akan. Itu akronim. Jadi lu harus mengulik-ngulik tentang gue ketika lu menghadirkan gue di podcast lu. Sekarang giliran lu. Oh, sekarang lu belum boleh jadi korban gitu maksud lo? Lu tadi membuli gue makan bakso. Oke. Itu perkenalan yang seluruh dunia Sumatera Selatan harus tahu bahwa lo tuh dulu suka ngebuka rok depan itu, gedein lingkar pinggang supaya lo bisa makan lebih banyak. Lo nggak gede-gede, beneran sumpah, lo tetap aja segitu. Coba bayangin, makan lebih banyak dari gue. Bahkan lo segitu-gitu juga. Jadi kalau lagi tinggi, tingginya. Amalannya kita semeter kotor.
Lo nambah nggak Wen tinggi lo? Emang lu nambah? Gue mau nanya. Sok ketinggian lu. Enggak. Gue pas ketemu sama lo, gue ngerasa lo kok sekarang hebat banget sih gitu. Maksudnya wibawa banget gitu. Lo wibawa banget. Kan gue ketemu sama lo berapa kali jadi pemimpin gitu. Allah. Gawat, wibawa banget gitu. Terus kayaknya lo tambah tinggi kayaknya gitu. Makanya gue nanya. Apaan? Udah gak penting. Sekarang gue bagian gue nanyain lo. Oke. Jadi buat yang gak tahu ya. Ditawa sebagian ini. Gue sama Neno nih satu SMA di Tarakanita 1 di Pulau Raya ya, Jalan Pulau Raya 4 itu sekolah cewek semua ya, berbasiskan Katolik. Neno pernah sekolah di sana dan yang lucu kami ini pertama kali ketemu tuh waktu sama-sama pendaftaran ya Nen ya. Ya gue ingat. Jadi gue diantar bapak gue pakai Vespa ya ke sekolah di Kebayoran Baru yang sangat mentereng, berprestise, sekolah anak orang kaya, sekolah anak menteri-menteri ya kan. Bapak gue tentara biasa nganterin anaknya mau sekolah ya kan. Dan ketemulah gue dengan seorang Neno yang pada waktu itu datang pakai high heels ya, rambutnya agak disasak sedikit ya, pakai rok. Lu lupa, gue inget. Dan nama Neno tuh udah mulai dikenal karena dia ini juara baca puisi se-Jakarta Barat. Bener. Ya kan Nen? Dan Neno ini dianterin mamanya ke sana. Dan singkat cerita pokoknya jadinya kami berkawan karena kami sama-sama anak bahasa. Ya, Nen ya. Anak bahasa. Keren. Dan Neno ini memang jagonya puisi dan gue di bawah dia always. Ya, di bawah dia always karena Neno ini tambahnya tingginya nggak nambah segini gue. Makanya gue kaget sekarang kenapa dia tinggi dari gue gitu. Kalau ngukur juga sama 150 doang kita. Berarti lu nambah di kaki kan, Wen? Gue nambah di ganjelan. Gue nambah di ganjelan. Tuh ngomong-ngomong, kacau nih. Nah, terus Neno inilah yang ngenalin gue dengan dunia teater. Dulu kita suka nongkrong di Bulungan gitu ya, karena Neno tuh kan jagonya teater se-Indonesia Raya. Terus dia, namanya makin moncer dan segala macam. Kok gue yang cerita tentang lu ya. Dan bayangin ya, seorang Neno itu sekolah di sekolah yang cewek semua, di mana biasanya itu pergaulannya tuh gimana ya Nen? Udah deh gini aja lu cerita pengalaman lu cerita sekolah di Tarakanita. Homogen. Jadi enggak ada cowok tapi enggak ada yang cakep. Anak semea. Ingat aja lu, udah gitu begitu ada guru kitanya nakal ya Nen. Guru cowok kita. Iya tuh anak-anak kalau cowok ada lewat di itu, misalnya ada temen gue namanya Alex Komang. Dasar teman-teman Tarakanita tuh emang sadis. Jadi gue kan lagi ngundang teater kan Wen pada hari itu kan gue bikin grup teater. Terus Alex Komang udah bintang film gitu juga tapi belum terkenal banget, almarhum ya sekarang. Terus dia sama si Johan itu, inget nggak Wen? Johan. Ingat Johan, mana ya Nen Johan ya, kangen gue. Iya, gue udah gue bilang ini jamnya kan jam istirahat gitu kan, menjelang jam istirahat atau pulang, apakah rada-rada jam vakum gitu deh. Terus gue udah bilang melipir lewat kantin, maksudnya tuh lewat sisi lapangan basket, jangan. Iya, inget aja lu. Terus dia ternyata dia cuek atau dia nggak ngeh atau emang sengaja ya nggak tahu. Ya ampun, itu satu batang cowok, satu biji cowok itu habis. Norak banget ini. Jendela, semua ke jendela. Anak Tarakanita. Terus habis itu dia gemeter, dia bilang gitu, Neno, sekolah lu kok gini banget kan? Dia bilang, iya berani mati ngelewatin lapangan basket. Lapangan basketnya itu letaknya di sisinya kelas-kelas gitu kan.
jam istirahat. Oh, nggak peduli suster, mau suster lewat kayak pokoknya cowok lebih penting diteriakin. Belum lagi ini datang lim speaking ya enggak? Kan lim speaking itu dulu pacaran sama anak Semea, siapa namanya gue lupa. Ya kan dia datang kita juga pada happy. Norak banget ya. Iya. Tapi Iya, seru iya, ya. iya, iya. Seru ya. Seru banget. Terus udah gitu bolos. Hobinya bolos juga. Bolosnya lu kalau pelajaran gue kan nggak bisa jahit dong, Weni. Kalau tiba pelajaran menjahit dan menghitung-hitung jahitan, aduh, ampun. Mendingan gue cari-cari alasan deh. Dan lagi Udah asal netizen tahu ya, bagian bolos membolos dia datang telat yang nyelamatin gue. Sama sama sohib-sohib yang lain. Lu emang temen yang teladan. Sumpah lu emang temen. Tapi Wen, kita punya kesamaan ya Wen ya. Kita sama-sama buluk ya Wen ya. Apaan? Ya, waktu ya butut gitu Wen, butut Enggak butut. Enggak lah. Lu tuh shine. Lu tuh shine dari dulu. Glowing lu dari dulu. Kagak pakai kuncir 2 begini. Tapi yang jelas gue belum pernah bertanding. Cuma menurut gue lu menang. Apaan? Pertandingan itu adalah pertandingan melihat di balik rok berapa banyak plester dan berapa banyak peniti. Kayaknya lu menang. Kenapa ya, itu? Yang gue lupa. Itu kan kita tuh kan kalau di Tarakanita kan pakai rok, kotak. Iya. Nah, itu kita kan diajarin jahit sama ibu udah almarhum ya. Bu Yus ya, Wen. Iya, Bu Yus. Tapi kan kita kan males jahit. Gak bisa. Jadi paling enak kalau roknya itu kebuka, kelemannya itu paling gampang di plester. Benar. Jadi banyak plester. Benar. Plester. Benar. Pakai tensoplas. Zaman dulu namanya tensoplas. Benar. Jadi kalau anak-anak kita cantik-cantik, jangan percaya karena di balik roknya itu banyak tensoplas. Kalau yang lain emang cantik-cantik, Nen. Kalau yang lain emang cantik-cantik. Gue setengah cowok dulu kan. Nah, ya beda-beda tipis. Dan Weni itu, Weni itu nggak ada menarik-menariknya sama sekali sehingga gue tuh bingung kenapa cucu kok bisa naksir Weni itu aja. Karena gue punya inner beauty. Ngaku. Iya Wen ya, benar juga ya Wen ya, kalau gue udah merasa lu tuh orang yang apa adanya. Coba ingin ya. Dan ada apanya. Bukan ada apanya. Terus sincere, terus jujur kan, lo kalau salah, lo kalau berdosa, lo ngomong, lo pokoknya lo kalau sekarang namanya apa Wen? Namanya look in-nya kuat gitu. Lu lucu, kalau lu salah lu minta maaf gitu. Gue inget banget gitu. Terus kayak laki. Kalau di jalannya kayak laki. Bener-bener. Terus gue gak nyangka ketika gue ketemu lo, terus gue bilang, ya Allah ya Robbi, ya Allah engkau maha mampu. Ya, kok bisa? Mulai lebay lo. Makhluk bergijilan begini, bergijil, kok bisa jadi cantik begini? Gue bilang, gue pikir lu pura-pura, nggak penghayatan, nggak taunya bener-bener pakai baju wanita, wih, itu benar-benar bak bumi dengan langit kan, sama lo yang dulu, aduh ya ampun, lo nggak ada perempuannya sama. Udah. Ini bukan sesi gue, ini sesi lo, ini sesinya lo. Neno, tapi itu memang benar. Oke. Jadi Neno ini gimana ya? Sebenarnya ya, buat netizen di luar sana boleh dibilang tertipu semua sama Neno. Karena dia ini orangnya sebenarnya nggak beda-beda jauh sama gue gini, yang pecicilan, yang nggak ada jaim-jaimnya. Kalau yang dibuat di luar sana sih, gue nggak yakin bener sebenarnya. Dia sedang menjalankan ini secara dia kan. Peran lakonnya kuat nih ya, dia sedang menjalankan peran lakon di luar sana. Gue nggak tahu apa, tapi gue nggak ngomongin soal itu. Ya, gue nggak mau ngomongin soal itu, cuman gue tuh mau bilang bahwa Neno ini adalah ibu dari 3 anak yang baru aja. Tahun lalu lu mantu ya?
2 tahun lalu. 2 tahun lalu lu mantu, lu tiba-tiba nelpon gue, lu bilang, lu nanya, Wen, gue mantu, lu mau dateng nggak? Pas hari itu gue bener-bener nggak bisa karena gue kemana gitu ya Nen ya. Dan Neno ini dikenal Iya. gini loh ya, dia tuh tiba-tiba bisa menghubungi gue, terus tiba-tiba bisa ngilang. Dan itu dari dulu sampai sekarang. Dan itu kan jenis kalau dibilang jenis malaikat terlalu tinggi, Wen. Kalau dibilang malaikat tinggi gitu. Ini jenis jin namanya. Ngilang. Jadi kalau gue bilang ya, Neno ini sebenarnya rada-rada, gue nggak mau bilang unik ya, kebagusan dibilang unik, rada-rada aneh Iya, sebenarnya. kebagusan. Aneh sebenarnya, iya. Aneh Dan sebenarnya. agak sedikit menyebalkan. Gitu, kan? Kalau itu bukan agak, memang Sampai menyebalkan. Sampai gue disetrap dan gue nggak sakit hati, itu bedanya. Gue tuh orangnya emang lembut dan baik hati. Iya, tapi Neno ini sabar banget. Sabar banget, dia dibully se-Indonesia Raya. Dibully se-Indonesia Raya, dan dia bisa tetap tegar kayak gini. Gue heran. Iya. Gue jadi lu Iya. muka kali. Karena gue mencintai manusia, Wen. Itu bedanya gue sama orang-orang lain. Dan gue nggak pernah ngeliat tuh manusia itu apa dekil, apa dia itu pelacur, apa dia itu perampok. Gue mencintai semuanya. Itu yang aslinya gue adalah itu. Ya. Jadi kalau ada orang benci gue pun, gue tetap mencintai orang yang membenci itu. Tapi kalau dia misalnya udah ada peluang, gue paling ngingetin. Tapi ngingetin juga sebatas yang yang dia juga nggak merasa dipermalukan gitu. Gue nggak suka apa ya namanya. Gue sebenarnya nggak suka frontal, nggak suka berantem. Gue tuh sebenarnya gue aliran yang apa ya? Gue bilang ya pecinta kemanusiaan lah gitu. Karena gini, Wen, mungkin orang lain nggak ngelihat ya di jalan-jalan. Contoh ya gini, kita tuh kalau ada apa di kepala kita, di hati kita, itu di jalan manapun aja dia kelihatan gitu. Misalnya lu perhatian sama lu suka payung warna merah misalnya. Tuh payung atau payung warna kuning atau apalah gitu ya. Atau warna oranye gitu ya, nggak ada partai warna oranye kan gitu. Jadi di mana aja lu pasti ngelihat ada sesuatu yang membimbing lo ngelihat gitu. Nah, gue itu sampai hari ini nih kalau gue ngelihat ada anak kecil ya Wen di apa namanya di jalan. Gue lintas ada orang buta, ada anak kecil pemulung, ada orang miskin, nggak bisa Wen. Mereka semua kelihatan jelas di mata gue. Itu. Jadi gue terus langsung memberi apa bukan memberi sinyal, tapi aku langsung orangnya tuh langsung tindak langsung. Apa yang bisa kamu berikan? Karena mungkin kamu nggak ketemu lagi sama dia. Istilahnya, kalau lo misalnya sekarang hari ini di tangan gue tuh, gue punya misalnya martabak, misalnya gitu. Ya yang gue punya martabak itu gue kasihin sama siapa yang gue duga dia nggak tersinggung kalau gue kasih, atau dia memang membutuhkan atau gitu. Jadi kebayang nggak orang yang kayak gue, orang lain mungkin nggak mau ya, atau keluarga gue juga bilang, aduh capek deh ngeliat dia berisiko gitu. Berisiko apa? Karena selalu ada misalnya ada anak kecil, gue cari ya tengah malam ada anak kecil, terus gue cariin tuh itu bapaknya mana, gue urus gitu, bapaknya mana, hidupnya gimana dan seterusnya. Sampai gue ambil, udah tuh bersihin di rumah, dimandiin, di apa. Yang sedapat gue kan gue nggak bisa ngurusin sejuta anak kan. Tapi gue mungkin bisa ngurusin beberapa anak. Habis itu Wen, gue perlakukan kayak anak gue sendiri, bukannya apa-apa. Gue kan nggak bisa ngurus mereka kan karena gue sibuk kan. Tapi gue tuh menyempatkan tuh loh nyariin sekolah buat mereka, dan perlakuan gue bukan cuma gini, udah masuk sana, enggak. Gue ajak anak-anak itu, gue tanyain, ini kamu di sini, ini seperti ini, cara belajarnya gini, ini. Itu bisa satu nggak cocok, dua nggak cocok, tiga cocok, terus nanti sampai ketemu yang cocok. Ini sekarang nih ada bukan anak, bukan kadang, bukan siapa Wen, sakit. Ini supir gue yang jemput, gue cari dokternya, dokter yang temen gue, dokter Inong, gue baru aja nih bilang, dok, oh ya bisa ke tempat pribadi saya. Gue atur tuh Wen, karena apa? Karena kita nggak bisa nolong seluruh orang sebumi Wen, tapi kita bisa nolong apa yang Tuhan
Allah kasih amanat sama kita. Ini nih amanat. Sekarang kelihatan di sini. Nah itu gitu. Nah kayak pagi ini, siang ini. Ya udah, besok dokternya udah janji. Tuh anak-anak pemulung, Wen, yang enggak ada artinya bagi siapapun. Enggak ada anak pemulung yang di jalan dan itu nasib lo deh, terserah. Bagi gue enggak, bagi gue setiap orang punya harapan untuk hidupnya itu lebih baik, asalkan ada orang yang mau melakukan sesuatu buat dia pasti bisa jadi lebih baik. Nah itu tuh gue angkat, gue sekolahin. Duitnya dari mana? Wen, kadang-kadang gue benar-benar nggak bisa ini. Gue kadang-kadang lebih rela. Gue tuh misalnya minta tolong atau menghimbau temen gue yang gue rasa dia punya, mau nggak lo bantu ada anak yang begini, dan itu satu persatu tuh, Wen. Nanti kalau misalnya mereka, kalau gue kehabisan, gue nggak punya, ya gue bilang sebenarnya gue udah iniin, tapi bulan ini gue benar-benar nggak punya, lu bisa nggak, tolong nggak, selalu ada selama kita masih mau. Nah itu anak-anak itu gitu, Wen. Jadi itu anak satu. Kampung juga gitu. Ada kampung digusur, dijanjiin sama pemerintah, dijanjiin rumah. Itu gue nangis sama-sama sama mereka, Wen. Nyariin, dapet duit 20 juta buat bikin atap, ya 50 keluarga tuh, Wen. Itu tergusur hari gini gitu loh, Wen. Tergusur di tengah kota Jakarta, nan hebat ini gitu. Terus siapa yang ngurusin? Harusnya kan negara, Wen. Kata teman-teman gue, lu mah cari kerjaan, orang urusan negara lu kerjain. Terus gue bilang, kelihatan di mata gue. Jadi gimana? Ya hati mereka, ya perut mereka jadi urusan gue. Setiap gue bangun tidur kayak malam kayak apa, itu gue ingat. Itu. Jadi ada gitu tuh, Lan. Itulah yang gue bilang, gue mencintai manusia. Dan di dalamnya ada orang Kristen, ada orang Katolik, ada orang Buddha, ada orang Hindu, ada orang yang gak punya agama, ada agnostik, gak peduli. Karena mereka manusia. Buat gue manusia itu mulia dan harus dimuliakan. Kayak gitu. Benar. Nah jadi gue dibenci sama orang pun gue nggak masalah. Karena apa? Karena gue yang paling tahu tentang diri gue gitu. Itu poinnya. Jadi gue mau bilang ya sama netizen sekalian, yang Neno omongin ini bukannya pencitraan ya, karena gue sendiri ngerasain gitu ya, bagaimana kebaikan Neno sama gue dan juga sama kawan-kawan kita segeng gitu ya, Nen ya. Ini kesaksian gue boleh dibilang ya kan, ini testimoni gue tentu aja. Mungkin nggak perlu gue umbar secara detail di sini, tapi Neno tuh memang begini dari dulu. Dia tuh sincernya luar biasa dan juga dermawannya luar biasa. Dia tuh paling nggak bisa ngeliat orang lain tuh susah. Jadinya buat banyak orang barangkali Neno nih kelihatannya lebay drama gitu ya. Lebay drama, tapi dia bodoh amat karena dia melakukan apa yang dia suka dan apa yang dia mampu, karena itu tadi Neno bilang hanya dia yang tahu dirinya sendiri. Paling tahu diri gue. Memang banyak orang bilang lebay, sering banget. Bahkan keluarga gue sendiri nggak sanggup tuh ngelihat gue. Karena apa? Karena gue nggak pernah punya uang, gue nggak pernah punya cincin, gue nggak pernah punya apa-apa. Nggak punya, mau orang punya mobil hebat, gue mah nggak punya tabungan. Bayangkan gue sampai dibilang bodoh mungkin atau apa, tapi gue bilang gue pinter karena gue itu melakukan itu karena gue yakin. Karena gini, kehidupan ini tuh kita itu nggak bisa, kita tuh hidup tuh sebenarnya bukan milik kita atau bukan sendiri. Jadi guided by gitu. Jadi kalau kita berasa di hati kita sesuatu itu guided by gitu. Kita tuh bukan pemilik jiwa kita gitu loh, Wen. Gue tuh yakin banget. Jadi gue jadi seperti ini, lu jadi seperti lu, terus orang lain jadi seperti orang lain. Itu ada yang ada yang guide gitu loh. Nah, tapi kita tentu aja ya, misalnya dulu gue masih suka marah ya gitu ya. Belakangan gitu setelah belajar akhirnya gue tahu, lo kalau marah yang dengar pertama kali marah lo siapa? Ternyata diri gue sendiri kan setelah belajar ya. Oh jadi yang marah, kalau marah yang denger sel-sel tubuh kita sendiri dan yang celaka tubuh kita sendiri. Makanya orang yang banyak marah atau banyak, kalau kita bilang banyak maki-maki, banyak kasar misalnya gitu, itu dia ngenain dirinya sendiri gitu. Karena yang pertama denger dari, kan orang gini, misalnya gue bilang sama lo, ih brengsek banget sih ini gitu. Itu belum keluar di mulut, udah kedengeran di sel-sel kita sendiri.
Jadi sel-sel kita itu menderita banget gitu dengan cara kita kayak gitu. Dan Jadi Neno ini memang apa ya gue bilang ya, dia tuh emang semua dipikirin. Heeh. Rada-rada kayak ya, filsuf gitu. iya sih, karena kita juga multitasking kan kalau perempuan ya Wen ya. Kebetulan kita juga perempuan, jadi kita bisa mikirin suami kita bisa mikirin anak kita bisa, pokoknya itu karunia yang dikasih. Ini kan ada apa namanya, kalau orang pinter bilang ada di antara sini tuh ada yang jalan-jalan di otak kanan otak kiri. Sebenarnya otak kanan otak kiri nggak ada gitu, tapi maksudnya dia tuh ada jaringan yang lebih banyak kalau perempuan tuh. Jadi dia emang multitasking. Iya, Kebetulan kita emang alhamdulillah. emang otak kita nih beda Nen sama cowok, makanya kita jadi multitasking. Iya. Iya, jadi multitasking. Kita bisa kerja nyambut gawean di kantor, tapi kita juga nggak ngelupain rumah, gitu kan Wen. Kita juga masih bisa nginget, ntar ke pasar mau belanja apa masih bisa nginget. Sebenarnya jadi Neno itu ya perempuan biasa ya Nen ya. Biasa banget. Lo kalau ke rumah, ini kan maksudnya kan gue dandan ya Wen ya. Sama Namanya juga mau ketemu publik ya Wen. Nah kalau di rumah kan nyuci piring, beres-beres. Gue tuh adalah orang yang kan nggak yang bantuin gue kan pulang-pulang tuh kalau habis maghrib gitu kan udah siapin. Dari nginep. Nah itu apa tuh yang gue lakuin? Gue kumpulin semua barang kotor ya. Walaupun jam 11 malam, besok mau ada acara apapun, gue nyuci piring malam-malam gitu. Terus beresin ini studio, namanya nih si Rudi sama siapa nih kan laki-laki suka kotor, suka ninggalin apa. Gue beres-beresin gitu. Terus apa namanya? Ya urusan anak gue kan masih satu tinggal sama gue. Yang satu udah di Turki Wen, yang satu anak gue yang nomor 3. Yang tengah pengen cowok. Alhamdulillah. Perempuan. Yang yang Makfira. Bukan, yang Vira. Vira nikah. Oh, Makfira udah nikah. Oke, terus jadi desain. Jadi desain. Alhamdulillah. Nah, tinggal satu yang cowok yang gue bilang calonnya Vira lu, anak lu. Kan kita mau besanan ya. Lu tes ngaji ntar anak gue. Jadi anak gue tinggal satu bujang, tapi Wen pulangnya kan namanya anak bujang malam. Jadi kayak pagi-pagi tadi ya gue dia ada masalah sama mobilnya diderek. Kasihan kan. Jadi pagi-pagi biasanya udah gue rebusin buncis apa namanya carrot, terus gorengin telur kesukaan dia pokoknya dia berangkat tuh dia udah siap makan. Jadi gue tuh bener-bener ya biasa kayak emang biasa dan lebih biasa lagi. Jadi sebenarnya nggak ada juga misalkan identik Neno itu dengan politik, dan gue nggak mau ngomongin soal politik di sini, oke? Ya, sebenarnya itu dia, gue tuh sebenarnya orang kemanusiaan, jadi gue yang titik kemanusiaan. Oke. Semua orang tuh kalau tanya gue pengennya apa, gue kepengen semua orang itu sejahtera. Kan itu kan utopis itu nggak mungkin karena kemiskinan selalu ada. Tapi lu yang paling menggelisahkan kita itu kalau kita ngelihat orang itu nggak bisa mengakses Indonesia yang kaya raya ini dan dia miskin. Kita nggak miskin itu paling pedih di hati gue yang sedalam-dalamnya. Nih gue bilang sama lo, temen gue, sahabat gue, sebenarnya perjuangan nggak buat apa-apa. Kepengen semua orang tuh makan gitu. Semua orang bisa sekolah tinggi, sederhana banget, orang bisa pindah. Sederhana nangis kalau ngeliat kemiskinan. Sederhana banget. Oke. Nen, kita punya waktu 10 menit lagi karena gue juga, lu sibuk, gue juga mau banyak kerjaan gitu ya. Satu hal gue mau tanya sama lu ya Nen ya. Lu kan identik dengan parenting ya. Neno itu dikenal dengan apa namanya juga tentang ke-parentingan. Jadi kalau berhadapan dengan Neno nih seolah-olah ibu-ibu seluruh dunia tuh ibu-ibu yang tidak berguna gitu ya, tidak bermanfaat. Karena Neno itu sangat jadi ibu yang ideal buat anak-anaknya kayak gitu. Sekarang lu masih nggak Nen di dunia yang parenting itu?
Gini Wen, itu kayaknya rumusan yang pertama itu gue harus minta maaf. Kalau sampai ada orang yang ngerasa gara-gara gue ngomong, lalu dia merasa jadi kurang. Sebenarnya gini, gue betulin ya Wen. Setiap ibu adalah profesor, dia adalah guru terbaik buat anaknya. Caranya nggak harus kayak gue, gitu. Jadi maksud gue, kalau gue sampai menampil, atau gue dipersepsiin seolah-olah gue itu adalah yang ideal, itu gue minta maaf. Itu berarti kekurangannya ada pada metodologi yang gue pakai. Iya, jadi benar. Jadi gue masih ada di situ. Tetapi sekarang isu yang gue pikirin ya Wen ya, yang gue pikirin itu adalah soal passion itu Wen, passion bakat. Karena lu ingat kan, lu dulu, gue ingat banget. Lu kan seneng sama si Tuti Aditama, bener nggak Wen? Iya. Sekarang gue kesampaian kali ya. Lama banget deh gue. Dulu seneng banget sama Tuti Aditama dan gue tuh mencatatnya dan anak sekarang gini Aditama. Iya kapan? Terus gini, si Weni ternyata itu passion Wen. Itu passion. Mau sampai kemana juga, ternyata lu jadi Tuti Aditama juga dalam tanda kutip. Se-Sumatera Selatan nggak ada yang nggak kenal lo. Kesian deh gue. Terus itu passion. Ya, oke. Gue sekarang PR-nya adalah kita pertemukan yuk anak-anak kita dengan passion aslinya dia supaya dia nggak terlalu jauh melayang kemana-mana dalam dunia pendidikan itu. Sekarang kita memang benar-benar cara kita mendidik anak-anak kita itu terlalu mempercayakan kepada teori-teori yang banyak. Sebenarnya simple aja kok. Sebenarnya anak-anak itu sama Allah, sama Tuhan udah dibekelin namanya passion itu tadi, yaitu minat dia yang pertama. Betul. Nah dari minat itulah nanti kita ajarin dia gimana jual minatnya dia. Setelah dia bisa jual minatnya, sebelum dia bisa jual minatnya, tentulah peran orang tua itu adalah membuat si anak yakin dia bahwa dia mampu. Nah itu perannya dia. Jadi perannya ibu sama bapak itu mengukuhkan, membantu si anak agar dia percaya bahwa dia itu mampu di passion yang dia pilih dari awal. Nah setelah itu kita cobain entrepreneur kecil-kecilan. Disuruh dia untuk berniaga dengan passionnya itu. Apapun aja, passionnya apapun aja. Nah setelah itu nanti kita giring, kita bawa, kita bantu dia untuk akses yang lebih besar lagi. Cuma begitu doang. Nah kalau kita Muslim, kalau kita Katolik, kalau kita Buddha, kalau kita Konghucu, kalau kita apapun saja agama kita, maka jangan lupakan apa prinsip-prinsip yang utama. Misalnya gue nggak pernah bilang apa-apa sama anak gue tentang agama gue. Gue kan sudah nyonten doang, gue sholat. Anak gue belum mau sholat, ya udah. Gue paling sekali gue bilang please gitu kan, ini sholat adalah yang utama. Tapi ya yang lebih dari itu kan sebenarnya gue cuma bilang nanti kalau udah jadi orang mampu, udah punya uang, ya kan itu doa juga tuh Wen. Doa nanti kalau punya uang jangan lupa ada anak-anak miskin berbakat yang nanti mereka menunggu kamu, ya mereka menunggu tanganmu. Gue tuh mewariskan anak gue cuma sekalimat itu doang. Ingat sama anak-anak miskin yang nanti mereka itu yang berbakat. Artinya yang punya passion terhadap sesuatu. Sampaikan mereka. Nih anak pemulung yang lagi sakit ini, nggak pernah kalau gue ketemu gue peluk dia dan gue cuma bilang apa? Kamu calon pengusaha besar. Kamu yakin? Kamu yakin? Kamu pasti jadi pengusaha besar ya? Sabar ya, sekarang belajar Al-Quran dulu. Tapi nanti kamu jadi pengusaha besar. Itu gue tanam terus sama yang subminatnya. Itu minatnya dia. Karena dia waktu dia jadi pemulung Wen, satu malam dia bisa dapat 200.000 Wen. Anak pemulung itu. Kan itu artinya dia udah kuat entrepreneurnya, dia punya minat, dia punya passion. Nah, tinggal sama orang tua sekarang bukan bubuhkan tapi beri nyawa kepada perbuatan anak-anak itu dengan kalimat, kalau kita kalimat besar Tuhan atau kalimat besar, balut mereka dengan kasih sayang Allah, balut selalu kehidupan mereka, biar mereka merasa hangat bersama Allah atau merasa hangat bersama Tuhan. Kenalkan semuanya, libatkan Tuhan, cuma begitu doang. Ingatkan mereka bahwa dia nggak pernah sendiri, selalu ada Tuhan yang memberikan solusi, dan kayak begitu cuma begitu doang Wen. Iya, oke. Jadi Nen, itu balik lagi kalau kita orang tua yang cukup mampu secara ekonomi, berarti kita orang tua harus banyak ngalah juga sama anak supaya anak menemukan passionnya. Oke, nggak usah komentarin lagi karena ada satu pertanyaan lagi yang gue penasaran banget. Sekarang lu sedang membangun relationship dengan siapa? Seorang pria? Waduh, banyak Wen.
ada Apaan? Rudi, ada Apa? Isman, ada si Wawan. Gue sekarang lagi pagi ini aja gue punya relasi sama tukang 3 sama ini tuh. maksud gue relationship yang membuat apa namanya ya sebagai perempuan lu tentunya ingin punya seorang pelindung dan segala macam. Adakah sekarang itu? Gue kemarin bilang gini, Wen, gue kan lagi rindu mantu, Wen. Suruh diri. Gue udah punya mantu satu dan mantu gue jempol lah gitu ya, dia pokoknya udah oke gitu. Gue juga bekelin sih waktu dia mau menikah sama anak gue yang Makfira, gue bekelin, terus dia bilang, waduh ini nggak ada di pelajaran di kuliah nih, alhamdulillah Wen gitu ya. Ngambek-ngambek misalnya pulang ke ibunya nih, ke bundanya, bilangnya 3 hari gitu kan, 1 hari bayan gitu kan, kan bahagia tuh namanya orang berumah tangga. Nah sekarang gue tuh lagi rindu untuk anak gue yang nomor 1, makanya gue tadi ngomong itu mantu gue, karena gue lagi rindu mantu. Nah kemarin tuh hari kan gue lagi makan, terus gue bilang udah 28 nih kataku gitu, belum pernah nih kan 0, 7, 7, 14, 14, 21, 21, 8 masih 21 gitu. Tapi ini udah lewat 7 tahun kan gitu, aduh udah lewat 7 tahun belum ada juga nih gelagat gitu kan. Jadi gue bilang gitu, beri ketenangan pada hidupmu gitu, udah saatnya nih mungkin pilihlah wanita yang salihah gitu kan. Terus yang bisa mengerti kekurangan kamu, kalau kelebihan sih nggak semua orang mau kan, yang bisa menerima kekurangan kamu. Terus misalnya hal kecil aja nak, misalnya makan pagi dia mengerti kamu sukanya telur digimanain gitu, mau dia tuh belajar membuat kamu merasa diurus gitu kan gitu. Jangan yang suaminya makan apa duduk aja ngejogrok kataku gitu kan ya, nggak ngurusin gitu kan. Kan sedih tuh hati ibu kalau anaknya nggak diurusin sama menantunya ya gitu. Iya, terus aku bilang gitu, terus dia bilang kayaknya aku nggak usah nikah aja deh gitu kan, dia kan orangnya susah bergaul gitu kan anaknya satu. Terus aku bilang, wih jangan kataku gitu, kan kami cuma berdua Wen di rumah ini, maksudnya banyak orang tapi maksudnya pada intinya seperti itu. Akhirnya dia bilang katanya gue enggak, aku nggak usah nikah aja deh, aku biar jagain bunda katanya gitu. Tahu nggak gue bilang apa Wen? Waduh nggak bisa kataku, aku ini mau menikah. Kaget Wen. Wah kan gitu. Iya aku bilang, kamu kan dia kan ekonom anaknya pinter banget, kan ekonomi dan sekarang dia kan dia dipercaya untuk manajemen holding gitu company. Terus gue bilang gini, kamu kan punya rasio kataku gitu, punya rasio perbandingan. Bayangin aku satu manusia di atas bumi itu ada 6 miliar, masa nggak ada satu pangeran pangeran apa kayak gitu kan. Iya Pakai sultan mana kek? Sultan mana kayak gitu kan gitu ya, maksudnya gue bercanda sama anak gue gitu kan. Terus Ada komunikasi. Oke. jadi seru lah Weh. Seru. Gitu. Oke. Jadi tunggu gue simpulin. Jadi lu sedang mengharapkan ada seorang pangeran atau sultan mau melamar ya kan? Lu adalah model orang yang hanya melihat yang tersurat, tidak yang tersirat. sama sekali. Kita doain. Satu terakhir, tutup ya. Tutup. Jadi kemarin ada yang ngelamar gue. Bener Wen, ada yang ngelamar. Masa sih ya, semanis ini? Oh iya, speaker ini ya terus. Masa nggak ada yang ngelamar? Oke, terus. Masa nggak ada yang ngelamar Wen. Cuma setiap yang ngelamar pasti mundur Wen. Kenapa? Kenapa? Coba. Kenapa? Takut sama lu. Bukan. Jadi gue bilang gini, terima kasih ya atas lamarannya gitu. Tapi begini, saya ini sebenarnya separuh perempuan. Separuhnya laki-laki. Laki-laki.
cari duit sendiri, Iya. mandi sendiri. Ya, masa gimana? Ya Allah. Oke. Oke, Neno sayang banget. Oh, waktu kita udah habis. Insya Allah nanti kita ketemu lagi ya, Nen ya. Dan netizen sekalian, 21 Juni Thank you. Neno akan berulang tahun ke-57. Lu bentar lagi ulang tahun. Lu tuh setahun di bawah gue. Kapan? Lu 23 September. Lu 23 September, gue 21 Juni. Ulang tahun gue sama Pak Jokowi, sama Presiden. Nah, iya benar. Sama, Wen. Sama. Jadi memang orang Gemini ini orang-orang hebat. Anak gue si Bintang Gemini juga. Si Bintang 17 Juni. Iya, oke. Nen, makasih banyak. Semoga Neno sehat terus, bahagia dan hidup Neno makin berguna bagi banyak orang. Ya. Amin, ya Rob. Hari Jumat nih. Makasih ya, Nen. Assalamualaikum. Love you. Love you too. Love you, Wen. Bye-bye. Bye-bye.